Di dalam kekristenan modern, kita seringkali mendengarkan panggilan atau ajakan bagaimana kita sebagai orang Kristen itu harus melayani. Bahkan ada beberapa anggapan kalau ada orang Kristen yang hidup tidak melayani, maka dianggap orang tersebut hidupnya kurang berkenan di hadapan Allah. Tapi bagaimana kalau pagi hari ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara satu himbauan, jangan melayani Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang terkejut, mungkin ada yang bertanya-tanya, dan mungkin mulai mengira-ngira apakah Pak Gunawan ini mulai sesat ya, sehingga mengatakan jangan melayani Allah. Saya tentu saja mengerti Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab ada banyak sekali kalimat atau ayat-ayat yang mengatakan melayani Allah, melayani Tuhan, melayani Kristus. Tapi yang menjadi masalah adalah apa yang dimaksud ketika Alkitab berbicara tentang melayani Allah. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini untuk membaca satu ayat di dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 24 sampai dengan 25. Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 25, demikianlah firman Tuhan dalam versi terjemahan baru. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saya ulangi lagi ayat ke-25 dikatakan demikian, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Dengan jelas sekali kalau kita membaca ayat tadi, Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan satu pengenalan karakter Allah yang luar biasa. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak diam di dalam bangunan suci, kuil-kuil. Bahkan saya percaya hari ini pun Dia tidak diam di dalam bangunan gereja. Tetapi yang kedua ditandaskan oleh Paulus bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak dilayani oleh tangan manusia, baik oleh tangan imam-imam, bahkan saya boleh mengatakan hari ini tidak dilayani oleh tangan pendeta, penginjil, aktivis, bahkan orang percaya sekalipun. Mungkin hal ini agak mengejutkan, tetapi inilah yang dikatakan oleh Paulus. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Cukup, Allah yang tidak kekurangan, Allah yang tidak membutuhkan sesuatu, bahkan Dia ada Allah yang memiliki segalanya dan Dialah yang memberikan segalanya kepada umat manusia. Disinilah kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pelayanan itu. Karena seringkali di dalam benak banyak orang percaya sekalipun yang dimaksud melayani adalah kita memberikan sesuatu kepada Tuhan seolah-olah Tuhan itu kekurangan sesuatu. Sehingga kalau kita tidak memberi kepada Allah, kepikiran kita adalah berarti Allah menderita kerugian. Allah kemudian marah karena Dia menderita kerugian. Atau di satu sisi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi atau melayani Allah, kita seakan-akan bisa merasa bangga dan kemudian berusaha memanipulasi Tuhan atau memakai ungkapan menyuap Tuhan, seolah-olah ketika kita memberikan pelayanan kemudian kita memiliki hak supaya Allah bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Di dalam konteks pemahaman pelayanan yang sedemikian, maka saya katakan seperti saya katakan di awal, jangan pernah melayani Allah dengan cara yang demikian. Pemahaman kita tentang pelayanan Allah harus bersumber kepada pengenalan Allah yang benar, yaitu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Cukup dan Dia tidak membutuhkan sesuatu dari kita untuk bisa diberikan kepada Dia. Dan menurut saya hal itu selaras dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 20 ayat ke-28, di dalam ayat yang kita baca minggu kemarin. Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Kristus pun mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan Dia melayani. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan melayani di dalam Perjanjian Baru. Melayani dalam Perjanjian Baru bukan memberikan sesuatu kepada Allah, tetapi yang dimaksud melayani dalam Perjanjian Baru adalah sebenarnya diambil dari satu kata, doulos, yang artinya adalah hamba.
Melayani Allah dalam perjanjian baru artinya adalah menghamba kepada Allah, memberikan hidup kita, memberikan seluruh apa yang ada dalam hidup kita kepada Dia, menundukkan diri kepada Dia, menyerahkan diri kita kepada Dia. Itu yang dimaksud dengan melayani Allah di dalam perjanjian baru. Sehingga ketika kita memakai perspektif atau perkataan melayani dalam perjanjian baru, itu melayani orang lain, kita harus mengingat bukan kita memberikan sesuatu kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan sebenarnya hanyalah pantulan atau pancaran daripada apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa memberi, kita bisa melayani, semuanya karena Allah lebih dulu sudah menanamkan kehebatan kuasanya, kasihnya, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini senada dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita melayani orang lain dengan pengertian yang benar seperti ini, saya percaya kita terhindar dari jerat kesombongan, kita terhindar juga dari jerat ketakutan, dan kita akan memberikan seluruh kemuliaan hanya bagi Dia, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat melayani, Tuhan memberkati.